Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil rangkuman kami mulai dari pertemuan pertama hingga berakhir dari mata kuliah mikroprosesor. Ya, sebelum kita melanjutkan, perkenalkan nama saya Ariel Tadiampang, nomor induk mahasiswa 218611111 dari kelas D. Yang pertama yaitu pengenalan perangkat keras atau hardware pada sistem unit komputer. Spesifikasi standar sistem unit komputer, prosesor Intel atau AMD, memori RAM, mainboard, VGA on-board, hard disk, floppy disk 1.44, optical drive, cache dan power supply, monitor, keyboard, mouse. Perangkat keras utama yang terdiri dari prosesor, memori, hard disk, mainboard, VGA. Perangkat keras pendukung, optical drive, floppy drive, LAN card, sound card, power supply. Prosesor yang terdiri dari yaitu Intel yang terdiri dari Pentium 1 sampai 4, Celeron, Core Duo, Core 2 Quad Core. AMD yang terdiri dari Duron, Alton XP, Barton, Sempron, IM2. Memori yang terdiri dari EDORAM, SDRAM, DDR, SDRAM, DDR, SDRAM 2. Mainboard, komponen di dalam mainboard yaitu slot PC, AGP, IDE, SATA. VGA atau Video Graphics Adapter yang terdiri dari NVIDIA, AT Radeon. Banyak jenis chipset dan kecepatannya. Memori semakin besar dan cepat, naskah kecil akan lebih bagus. Tujuan pemakaian untuk grafis atau game, video graphics adapter. Hard disk yang terdiri dari interface IDE, interface SCSI, interface SATA 1, interface SATA 2, internal atau eksternal untuk penggunaan PC atau laptop. Optical drive, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD combo, DVD-RW. Cache dan power supply yang terdiri dari cache standar, cache modifikasi, power supply standar, power supply pure power, power supply high end. Monitor yang terdiri dari monitor CRT, LCD. Aksesoris dan pendukung, keyboard, mouse, printer, scanner, flash disk, infrared, Bluetooth, Wi-Fi, USB, care, etc. Ya, 3 pengertian yang harus dibedakan di mana yaitu mikroprosesor, mikrokomputer, mikrocontroller. Yang pertama yaitu mikroprosesor, yaitu sebuah chip perpaduan dari suatu rangkaian elektronik yang rumit yang dirancang atau dibuat untuk mengelola atau memproses pekerjaan yang cukup kompleks. Jadi istilah mikro pada mikroprosesor sangat terkait dengan ukuran fisik mikroprosesor yang kecil. Itu sejarah mikroprosesor. Pada 15 November 1771, mikroprosesor 4004 atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengelola 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakan. Mikrokomputer yaitu interkoneksi antara mikroprosesor CPU dengan memori utama, main memory, dan antarmuka input-output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus, input atau output, dan peripheral interface. Input atau output merupakan bagian unit dari sistem mikrokomputer yang berfungsi sebagai perantara sistem mikrokomputer dengan dunia luar perihal.
Perl merupakan peralatan di luar sistem mikrokomputer yang dapat berhubung dengan sistem mikrokomputer seperti monitor, printer, output, keyboard, mouse, input. Mikrocontroller yang merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, RAM, ROM, dan piranti input-output, sehingga biasanya disebut single chip mikrokomputer. Salah satu keunggulan mikrocontroller adalah adanya RAM, ROM, dan piranti input-output dalam sebuah chip, sehingga tidak perlu menambahkan komponen-komponen tersebut secara fisik. Berikutnya yaitu konversi bilangan. Konversi dari sistem bilangan oktal, konversi ke sistem bilangan desimal. Ya misalnya 324 oktal dikonversi ke bilangan desimal sama dengan 3 kali 8 pangkat 2 tambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 4 kali 8 pangkat 0 sama dengan 3 kali 64 tambah 2 kali 8 tambah 4 kali 1 sama dengan 192 tambah 16 tambah 4 sama dengan 212 desimal. Konversi ke sistem bilangan binari, misalnya 567, yaitu memiliki bilangan binari 101, 110, 111. Konversi ke bilangan heksadesimal, misalnya 567 dikonversi terlebih dahulu ke binari, seperti 101, 110, 111. Dari bilangan binari baru dikonversi ke heksadesimal, seperti ini. Yang berikutnya itu konversi dari sistem bilangan heksadesimal. Konversi ke sistem bilangan desimal. Misalnya B6A bilangan heksadesimal dikonversi ke bilangan desimal, yaitu 11 kali 16 pangkat 2 tambah 6 kali 16 pangkat 1 tambah 10 kali 16 pangkat 0 sama dengan 11 kali 256 tambah 6 kali 16 tambah 10 kali 1 sama dengan 2816 tambah 96 tambah 10 sama dengan 292 desimal. Konversi ke sistem bilangan binari, misalnya D6 memiliki 1101 10111. Ya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, saya Agustinus Arkein dari kelas E. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dipresentasikan sebelumnya oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pada slide ke-25, yaitu konversi ke bilangan oktal, contohnya D6 diubah ke bilangan biner menjadi 1101 0110, kemudian dikonversi ke bilangan oktal 11010 110 diubah kembali menjadi bilangan desimal menjadi 326. Lanjut, organisasi data. Pertama, bit. Bit adalah unit paling kecil dari data pada komputer biner. Adalah 1 bit tunggal. 1 bit tunggal hanya mampu merepresentasikan 2 nilai yang berbeda secara tipikal 0 atau 1. 2 item data apapun yang berbeda dapat direpresentasikan dengan 1 bit tunggal. Contoh meliputi 0 atau 1, benar atau salah, on atau off, pria atau wanita. Tidak terbatas untuk merepresentasikan jenis data biner, yaitu objek yang hanya mempunyai 2 nilai yang berbeda. Nibbles.
nibble terdiri dari 4 bit dan bukan jenis data. Yang menarik, kecuali 2 item, bilangan BCD atau binary code desimal dan bilangan berbasis 16. Nibble menggunakan 4 bit untuk merepresentasikan satu BCD. Tunggal dan heksadesimal dengan satu nibble dapat direpresentasikan sampai dengan 16 nilai berbeda. Struktur data terpenting yang digunakan oleh mikroprosesor 80x86 adalah byte. Sebuah byte terdiri dari 8 bit dan merupakan datum addressable paling kecil pada mikroprosesor 80x86. Memori utama dan alamat input-output pada mikroprosesor 8086 dalam satuan bit, artinya item paling kecil yang diakses oleh satu program mikroprosesor 80x86 adalah nilai 8 bit. Gerbang logika. Logika biner positif ditandai dengan nilai 1 dan nilai 1 berlogika tinggi dan nilai 0 berlogika rendah. Logika biner negatif ditandai dengan logika tinggi bernilai 0 dan logika rendah bernilai 1. Gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar terdiri dari 3 gerbang, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT atau biasa disebut inverter. Pertama, gerbang logika AND. Gerbang logika AND adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Untuk ekspresi booleannya, F sama dengan A atau B. Gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT memiliki dasar sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Untuk ekspresi booleannya, F sama dengan bukan A atau bukan sama dengan A. Gerbang logika bentukan. Gerbang logika bentukan terdiri dari 4, yaitu NAND, NOR, XOR, dan gerbang XNOR. Pertama, gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi. Ekspresi booleannya, F sama dengan A NAND B atau bukan A dan B. Gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR memiliki logika yang 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Gerbang logika ini memiliki ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi. Gerbang logika XOR. Berlaku ketentuan sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ekspresi boolean, F sama dengan A XOR B. Gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR berlaku ketentuan sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ekspresi booleannya, F sama dengan AX NOR atau bukan XOR B. Menyederhanakan gerbang logika. Hasil dari penyederhanaan suatu fungsi logika dapat terlihat jelas melalui simbol gerbang logika.
Sebelum proses penyederhanaan yang dilakukan dengan metode aljabar atau dengan metode ground map, gerbang digital terlihat lebih banyak dan kompleks setelah disederhanakan. Dengan demikian, jika hal ini diimplementasikan pada sebuah rangkaian elektronika digital yang dibentuk dari IC, logika jenis TTL, penyederhanaan secara aljabar, tahap minimalisasi rangkaian logika agar efektif dan efisien, rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya, dan tata letak komponen lebih sederhana. Salah satu cara untuk menimbulkannya adalah dengan menggunakan metode aljabar boolean. Sifat-sifat aljabar. Aljabar boolean memuat variabel dan simbol operasi untuk gerbang logika. Simbol yang digunakan pada aljabar boolean untuk n boolean untuk n sama dengan titik, untuk OR sama dengan tanda, dan kosong untuk not. Teori identitas. Pertama, A kali 1 sama dengan A kali 0 sama dengan 0, A kali A sama dengan A kali A sama dengan A tambah 1 sama dengan 1, A tambah 0 sama dengan A tambah A sama dengan A tambah A pangkat sama dengan 1. Teori komutatif. A kali B kali C sama dengan C kali B kali A tambah B tambah C sama dengan C tambah B tambah A. Teori asosiatif. A kali dalam kurung B kali C balas kurung sama dengan A kali B kali dalam balas kurung kali C sama dengan A kali B kali C. A tambah B, A tambah dalam kurung B tambah C kurung sama dengan A tambah B kurung tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Teori distributif. A kali B sama dengan A kali C sama dengan A kali dalam kurung A tambah B balas kurung A kali dalam kurung B tambah C balas kurung sama dengan A kali B tambah A kali C. Teori Dan Morgan. A kali B sama dengan A tambah B sama dengan A kali B. Mikrokontroler. Pengenalan mikrokontroler adalah sebuah chip integrasi yang biasanya menjadi bagian dari sebuah embedded system atau sistem yang didesain untuk melakukan satu atau lebih fungsi khusus yang real time. Mikrokontroler terdiri dari CPU, memori, input-output, port, dan timer seperti sebuah komputer standar. Tetapi karena didesain hanya untuk menjalankan satu fungsi yang spesifik dalam mengatur sebuah sistem, mikrokontroler ini bentuknya kecil dan sederhana, namun mencakup semua fungsi yang diperlukan pada sebuah chip tunggal. Arsitektur mikrokontroler. CISC atau Complex Instruction Set Computer merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi yang kompleks dan lengkap. RISC atau Redux Instruction Set Computer merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi yang terbatas dan sedikit. Jenis-jenis mikrokontroler. Mikrokontroler Tiny AVR atau AT Tiny adalah mikrokontroler 8 bit. Mikrokontroler AT90S adalah mikrokontroler 8 bit jenis lama. Mikrokontroler AT Mega adalah mikrokontroler 8 bit. Mikrokontroler X Mega adalah mikrokontroler 8/16 bit. Mikrokontroler AVR32 adalah mikrokontroler 32 bit. Mikrokontroler AVR. Mikrokontroler AVR atau Alpha and Vega Race Processor dari Atmel ini menggunakan arsitektur RISC atau Redux Instruction Set Computer.
yang artinya prosesor tersebut memiliki set instruksi program yang lebih sedikit dibandingkan dengan MCS51 yang menerapkan arsitektur CISC. Microcontroller Arduino. Arduino adalah pengendali microsignal board yang bersifat open source, turunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa program sendiri. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Alexander Tangdo, NIM 218611123, kelas E5. Arduino Uno R3 menggunakan Atmega 328 sebagai mikrokontrolernya, memiliki 14 pin I/O port digital dan 6 pin input analog. Arduino Dui tidak menggunakan Atmega, melainkan dengan chip yang lebih tinggi Cortex CPU, memiliki 54 I/O port pin digital dan 12 pin input analog. Untuk pemrogramannya menggunakan micro USB. Arduino Mega mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB tipe A-B untuk programnya, tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi, yaitu Atmega 2560 pin I/O port digital dan pin input analognya lebih banyak dari Arduino. Arduino Leonardo. Bisa dibilang Leonardo adalah saudara kembar dari Uno, dari mulai jumlah pin I/O port digital dan pin input analognya. Sama, hanya pada Leonardo menggunakan micro USB untuk programnya. Arduino Vio bentuknya lebih unik, terutama untuk circuitnya. Walau jumlah pin I/O port digital dan input analognya sama dengan Uno dan Leonardo, tapi Vio memiliki circuit USB membuat Vio dapat dipakai untuk keperluan proyek yang berhubungan dengan wireless. Arduino Leopard bentuknya yang melingkar membuat dilipat dapat dipakai untuk membuat proyek unit hanya versi lemahnya menggunakan Atmega 168, memiliki 14 pin input digital dan 6 pin input analognya. Arduino Nano memiliki ukuran kecil dengan fasilitas memadai, dilengkapi dengan VTDI untuk pemrograman lewat micro USB, 14 pin I/O port digital dan 8 pin input analog, lebih banyak dari Uno, dan ada yang menggunakan Atmega 168 atau Atmega 328. Arduino Mini, yaitu fasilitasnya sama dengan yang dimiliki Nano, hanya untuk dilengkapi dengan micro USB untuk program. Ukurannya 30 mm x 18 mm. Arduino Micro, yaitu ukurannya lebih panjang dari Nano dan Mini karena memang fasilitasnya lebih banyak, yaitu memiliki 20 pin I/O digital dan 12 pin input analog. Arduino Ethernet, yaitu Arduino yang sudah dilengkapi dengan fasilitas Ethernet, membuatnya dapat berkoneksi ke jaringan LAN pada komputer. Untuk fasilitas pada pin I/O port digital dan input analog, yaitu sama dengan Uno.
Arduino Explorer merupakan Arduino yang dilengkapi dengan joystick, buton, dan sebagainya. Diperuntukkan untuk joystick atau dapat juga untuk kebutuhan lainnya. Arduino Robot, yaitu Arduino Robot merupakan paket komplit dari Arduino yang sudah berbentuk robot. Sudah dilengkapi dengan LCD, speaker, roda, sensor, dan infrared. Pemrograman Arduino. Konsep dasar pemrograman Arduino merupakan software atau program yang ditulis menggunakan Arduino disebut sketsa. Sketsa ini ditulis dalam editor teks. Sketsa disimpan dengan file ino yang memiliki fitur untuk mengcut atau mengcopy, mempaste, mencari, atau mengganti teks, dan lain-lain. Header pada bagian ini biasanya ditulis definisi-definisi penting yang akan digunakan selanjutnya dalam program, misalnya menggunakan dibeli dan pengisian variabel. Kode dalam blok ini dijalankan hanya sekali pada waktu complete. Setup. Disinilah awal program Arduino berjalan, yaitu di saat awal atau ketika power on Arduino board, biasanya di blok is. Ini diisi penentuan apakah suatu pin digunakan sebagai input atau output menggunakan perintah pin mode. Loop. Blok ini akan dieksekusi secara terus-menerus apabila program sudah sampai akhir blok. Maka akan dilanjutkan dengan menggunakan eksekusi dari awal blok. Program akan berhenti apabila tombol power Arduino dimatikan. 1. Digital dan analog input-output. 2. Kontrol seleksi. 3. Kontrol perulangan. Digital input-output. Mode 13 input. Artinya pin 13 digunakan sebagai input. Pin mode 7 output, artinya 7 pada digunakan sebagai output. Digital write pin flow. Digital write 7 high. Digital write pin flow program akan memberikan nilai high pada pin 7 sehingga pin tersebut secara hardware akan terhubung ke terangan sebaliknya. Digital write low program akan memberikan nilai low pada pin 7 sehingga pin tersebut hardware akan terhubung ke ground. Digital read pin program akan membaca nilai pada pin 13 apakah ada tegangan 5 volt. Jika ada, maka program akan membaca nilai high, dan jika tidak ada tegangan ground, maka program membaca nilai low. Analog input-output. Artinya pin 3 digunakan sebagai input. Pin mode. Artinya pin 6 pada digunakan sebagai output. Struktur kontrol pengulangan. Pernyataan atau for. Pernyataan while. Pernyataan do while. Pernyataan for yaitu digunakan untuk mengulang suatu blok program yang terdapat dalam kurung awal setelah pernyataan for. Format penulisan pernyataan for. For initial text kondisi, proses dekremental, pernyataan yang akan diulangi.
Pernyataan while akan memerintahkan program untuk melakukan pengulangan terus-menerus dan tak terhingga sampai nilai tes kondisi yang dapat di dalam kurung terawal. Pernyataan dual yaitu pengulangan hampir sama dengan pernyataan while. Bedanya bila pada pernyataan while tes kondisi diuji dahulu dan bila tes kondisi bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok while akan dieksekusi, kemudian tes kondisi akan diinkremental. Format penulisan pernyataan dual. Interface